Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allah ta'ala bihi al-gummah hatta atahu min rabbih al-yaqin. Salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Coba yang tadi yang muadzin tadi, yang azan tadi mana orangnya? Coba cari di luar kayaknya. Iya. Dia tahu itu. Ada settingannya kayaknya dalam itu. Cek tes. Coba Lim. Tes, cek, tes. Cek. Volumenya, ekonya juga kurangi, coba Lim. Tes, cek. Cek, tes. Tes, cek. Ah? Oh, ya. Sudah, bagus. Baik. Wahaikum tahiyatul Islam, tahiyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, kawan sekalian. Kita kembali bisa bersama-sama dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Maghrib atau pagi? Maghrib hari ini. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwas sekalian melakukan Allah. Saya coba tes ya. Menggema sekali ya. Kurang enak ya? Iya, tes. Cek. Tes, cek. Bisa? Saya coba ya. Cek, tes. Coba kurangi saja volumenya coba. Cek, tes. Bisa? Cek, tes. Oke, ya. Bagus. Dah. Ya, boleh. Gini aja. Baik, ikhwas kalian berkat Allah Azza wa Jalla. Pagi maghrib hari ini kita bahas satu fenomena baru berkaitan dengan banyak hal yang terjadi di negeri ini ya, atau di negeri-negeri yang lain, atau tentang sebuah kezaliman. Entah siapa yang zalim, Rusia atau Ukraina, entah siapa yang zalim, pemerintah atau rakyatnya, entah siapa yang zalim, Israel atau Palestina. Yang jelas ikhwas kalian, tentang kezaliman itu sudah ada dari zaman dahulu kala, dari zaman di mana Allah menciptakan Adam. Maka kemudian doa pertama yang ada muncul, diabadikan oleh Allah, dibaca oleh orang pertama itu tentang Rabbana zalamna, ya Allah kami berbuat zalim. Ini doa pertama yang muncul di muka bumi. Doa mengakui kezaliman. Makanya judul kita hari ini, keyakinan kita tentang balasan sebuah kezaliman. Al-A'raf ayat 23, catat. Doanya Nabi Adam. Doa pertama yang ada di muka bumi ini ikhwas sekalian. Rabbana zalamna anfusana. Al-A'raf ayat 23. Permintaan pertama di bumi, bukan di surga ya, di bumi setelah Allah turunkan Nabi Adam, tidak ada doanya kecuali minta diampuni dengan kalimat ini, Rabbana zalamna.
Maka hakikatnya manusia memang, ikhwas kalian, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekhilafan. Itulah kenapa Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah hadis, kullu bani Adam khata'. Dikatakan setiap anak cucu Adam. Kenapa kata Rasulullah? Kenapa Rasulullah tidak mengatakan setiap manusia? Kenapa Rasulullah mengatakan setiap anak cucu Adam? Khata', punya kesalahan, punya kekhilafan, punya kezaliman. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu orang yang bertaubat. Ini hadis Rasulullah. Nah, benar, doa pertama itu bukan Rabbana atina fid dunya, bukan. Bukan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Itu doa Nabi Musa, jauh setelah Adam. Bukan Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan bagiku ilmu. Itu jauh doa Rasulullah ini, Rabbi zidni ilma. Atau doa Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Itu jauh. Doa pertama yang muncul, ini antum harus paham. Doa pertama di bumi Allah, di bumi. Kan kita punya doa semua toh? Tapi doa pertama yang Allah abadikan di bumi, Rabbana zalamna anfusana. Buka Al-A'raf ikhwas kalian, ayat 23. Ayo cepat, ini banyak nih. Nanti kita akan bahas ya. Nanti yang zalim itu akan muncul, dan yang enggak zalim juga akan ya, akan diselamatkan oleh Allah. Sudah? Al-A'raf ayat 23. Mari kita baca sedikit kisahnya dari Al-A'raf 21 23. Dari 19 bagusnya. Manusia pertama diciptakan oleh Allah di muka bumi maupun di seluruh alam itu Nabi Adam. Sudah ketemu ikhwan? Buka dari ayat 19 ikhwas sekalian. Cari yang ada terjemahannya lebih baik. Sudah? Baik, saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus, kayaknya ada satu biar menghemat waktu. Supaya saya tidak baca semua ayatnya, baru diterjemah. Siapa yang ada terjemahnya? Ayo, siapa yang mau baca? Hah? Mau? Sini. Ayo, berpahala loh. Sekalian promosi gratis. Jomblo berkualitas. Masya Allah. Ayo, enak. Ayat 19 dulu ya. Kita baca cerita ini. Ini cerita ikhwah sekalian. Ya. Cerita dari ayat 19 ikhwah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dari tengah-tengah, jangan 19. Kalau dari 19 kalian tidak dapat ininya. Ceritanya. Nah, kita baca cepat ya. Saya baca ayat, kamu baca terjemahan, oke? Kita mulai dari ayat ini cerita. Kita dengar ceritanya Adam dan Hawa. Ya. Mulai dari ayat 11. Tarik dulu biar ini cerita subhanallah. Manusia pertama, nabi pertama Adam, ayat 11. Nanti kalian lihat bahwa kezaliman itu, jangan heran kalau tiba-tiba ada orang, misal kalian bingung, Ustaz mana yang benar ini, Rusia atau Ukraina? Nggak usah terlalu berlebihan ikhwas kalian. Kalian nggak tahu mana yang lebih zalim. Iya. Iya. Ya kalau Israel dengan Palestina ya anunya itu ya. Iya. Itu jelas. Iya. Nanti ada konflik lagi antara Uni Eropa dengan Amerika. Kita nggak usah terlalu bagaimana berpihak ikhwas kalian. Ya. Karena antar mereka ya begitu-begitu juga orang zalim itu ya. Akhirnya akan, nanti kita lihat ini cerita. Ya. Bahkan ada cerita ikhwas kalian, syaitan memarahi syaitan. Iblis memarahi syaitan. Itu banyak. Ya. Nah kita lihat ya. Baik. Sudah ya? Ayat 11 sudah ketemu? Baik, baca cepat ya. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
lam yakum minas sajidin. Dan sungguh kami telah Jauh-jauh. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian menuntut tubuhmu, kemudian kami beri firman kepada malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Iblis tidak termasuk yang sujud. Lanjut. Qala, Allah bertanya ini ketika dia tidak mau sujud. Allah tanya, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Coba sampai situ dulu. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu? Coba pelan-pelan. Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Apa yang menghalangimu? Kenapa kamu tidak mau sujud? Apa jawaban iblis? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Dengar, lihat depan ikhwan. Kalau antum mau tahu asas sebuah kezaliman, asas sebuah pertengkaran ini, semua merasa lebih baik, semua merasa lebih hebat, maka tunggu saja. Kapan ada rasa lebih baik, kapan ada rasa lebih hebat, kapan ada rasa lebih pintar, kapan ada rasa lebih berkuasa, tunggu. Saya tanya, tunggu. Kamu akan lihat akan terjadi kezaliman. Entah kamu yang menzalimi atau entah kamu yang dizalimi. Ini kisah nyata ikhwas sekalian. Kita tidak usah bahas ini Rusia dengan Ukraina siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi yang pasti semua ingin menunjukkan dirinya. Adalah NATO, Amerika lah apa semua, Eropa, Uni, semuanya. Ketika orang sudah merasa lebih baik, lebih hebat, lebih berkuasa, punya rudal, punya semuanya. Bahkan kalau dia mau hancurkan dunia dengan nuklirnya. Tiongkok sudah merasa berkuasa dengan ekonomi dunia yang dia kuasai. Tunggu saja ikhwas sekalian. Kalau orang sudah merasa hebat, merasa berkuasa, merasa lebih baik, merasa lebih jago, merasa lebih adidaya, merasa punya hak veto, tunggu. Pasti tidak lama lagi dia akan berbuat zalim, percaya. Ini rumus hidup. Diceritakan Allah. Nah, inilah kezaliman pertama yang ada di bumi dan di langit. Bukan di bumi, ikhwan. Yang ada di seluruh dunia, alam semesta. Kezaliman pertama yang muncul, zalimnya seorang, bukan seorang, zalimnya iblis laknatullah. Apa kezalimannya? Dia tidak mau sujud. Apa yang membuat dia tidak mau sujud, ikhwah? Jawabannya. Apa jawabannya? Qala ana khairum min. Aku lebih baik daripada dia. Allah tanya baik-baik. Ma mana'aka alla tasjud id amartuk. Apa yang membuatmu tidak mau sujud ketika saya suruh kamu, iblis? Apa kata iblis? Qala ana khairum min. Saya kan lebih baik dari dia. Faham gak ini rumus? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Apa jawabannya? Saya lebih baik karena apa? Dia bilang, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. saya dari api, dia dari tanah. Wah, ini makanya nanti ikhwan, di dunia ini sekarang Rusia Ukraina, besok siapa? Besok siapa? Iya. Saya ini udah merasakan semua Arab Spring. Semua Arab Spring. Iya. Saya sudah rasakan. Saya pernah ke Syria 2010. 2011 Syria meledak, boom. Iya. Muncullah ISIS. Muncullah titipan-titipan, banyak ikhwan. Saya pernah ke Yaman 3 kali ke Yaman. 2013 Yaman meledak, boom. Tunisia, saya qadarullah hampir saja ke sana, dipanggil oleh seorang teman saya di Tunis. Meledak juga Tunisia. Tidak lama Mesir meledak. Husni Mubarak hampir-hampir saja waktu itu ke Mesir. Qadarullah tidak jadi. Husni Mubarak dikudeta. Yang mengkudeta dia jenderal polisi yang dia angkat, jenderal tentara yang diangkat, Sisi. Dikudeta oleh jenderalnya sendiri. Seorang presiden hafid Al-Quran. Meledak Mesir, boom, selesai sampai sekarang.
Libya, Muammar Gaddafi dibunuh ikhwas kalian. Pesawat nembak mobil dia. Dia sembunyi ke got selokan. Di got selokan dibuka bajunya, ditelanjangi, ditembak sampai mati. Muammar Gaddafi yang menggratiskan rumah, listrik, air. Libya menjadi negara penghasil minyak terbesar seluruh dunia. Dibenci, diembargo oleh Amerika. Nggak peduli Libya. Muammar Gaddafi bikin gratis itu listrik, air. Kalau ada orang mau menikah dikasih gratis, yang bayarkan negara. Bayangkan Libya, tempat kuliahnya Ustadz Adi Hidayat. Hampir-hampir saya kuliah di situ lewat jalur Muhammadiyah. Demi Allah. Ada namanya Kuliatul Da'wah Al-Islamiyah. Saya sudah dapat rekomendasinya, sudah lulus bahkan. Qadar Allah yang lebih duluan keluar pengumumannya Sudan, maka saya ke Sudan. Libya meledak. Presiden yang menggratiskan listrik selama puluhan tahun dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Permainan siapa? Adalah di balik itu semua. Media sekarang, ini media ikhwas sekalian. Atau apa yang Anda lihat di TV, kadang-kadang di depan itu baik, di belakang sudah diatur ikhwah. Semua. Enggak di dunia, enggak di Indonesia, enggak di dunia, orang yang berduit, dengerin ini, enggak di Indonesia, enggak di dunia, orang yang berduit pasti punya dua saja hal utama yang harus dia miliki. Satu, hal pertama media. Cari aja semua orang berduit di negeri ini. Coba mau kau lihat televisi itu semua punyanya siapa? Di situ-situ yang berputar. Apakah mereka main politik? Anda lihat sendiri nih. Makanya lihat awal kezaliman, Allah cerita kezaliman pertama yang ada di langit sebelum ada bumi. Itu zalimnya iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Maka dijelaskan oleh Allah, qala ana khairum min, saya lebih baik dari dia. Sebab mula dia mau zalim. Apa zalim itu? Tidak menaati perintah Allah. Karena dia merasa lebih baik dari Adam. Dia katakan, khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan dia dari tanah. Lanjut. Maka Allah buat hukuman. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbar fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Lanjut. Turunlah dari surga. Kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri. Kamu makhluk yang hina. Turun. Baik. Berarti pengusiran pertama, ya, pengusiran pertama dari surga iblis. Marah pertama Allah, kecewa pertamanya Allah, itu kejadian ini. Kezaliman pertama iblis, kecewanya Allah iblis, marah pertama Allah iblis, maka hukuman pertama Allah iblis. Hukuman pertama yang terjadi ini diturunkan ke bumi, baru nanti Adam hukuman kedua. Ini dari semua makhluk. Nanti kita berbicara dari makhluk manusia saja. Ada lihat. Tapi iblis pinter ikhwan. Saking pinternya, dalam keadaan Allah marah saja sama dia karena dia tidak mau sujud, dia masih sempat-sempatnya minta sama Allah sesuatu. Ini Allah lagi marah. Saya biasa kalau marahin Al-Amin, terus Al-Amin bilang, lagi saya marah, Al-Amin kenapa tadi nggak ngaji? Kenapa nggak murojaah? Kenapa main terus nak? Al-Amin diam. Kalau Al-Amin langsung tiba-tiba dalam keadaan saya marahin dia gara-gara tidak ngaji, tidak murojaah Qur'annya, lalu kemudian dia bilang, Abi belikan mainan, pasti saya tidak mau kasih. Kenapa? Antum tahu kenapa? Ya karena lagi dimarahi, masa dikasih. Tapi lihat iblis, dia tahu dia berhadapan dengan Allah yang sangat penyayang, Allah yang sangat pengasih,
Allah yang tidak pernah menolak permintaan. Jadi ini juga kisah, jadi jawaban untuk semua yang mengatakan Allah sudah tidak sayang sama saya Ustaz, banyak sekali dosa saya. Hei, iblis loh, iblis. Allah lagi marah sama dia dan dia terkutuk, terhina, diturunkan dari surga ke bumi, sudah dipastikan dia di neraka. Dia masih minta sesuatu ketika dia dihukum. Apa dia bilang? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Kata iblis, berikan aku penangguhan waktu ya Allah, sampai hari nanti manusia semua dibangkitkan. Apa kata Allah? Qala innaka minal munzarin. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Coba lihat, dihukum, disuruh keluar dari surga, disuruh turun, keluar. Dia katakan, ya Allah, aku minta sesuatu. Apa itu? Tangguhkan aku sampai hari kebangkitan. Tahu makna ditangguhkan, ikhwan sekalian? Dibiarkan dia kemana saja dia mau. Yang jelas bukan di surga. Sampai hari kebangkitan. Untuk apa dia minta ditangguhkan? Untuk menggoda kita, anak cucu Adam. Nanti ada di sini lanjutan ayatnya. Makanya Allah mengatakan, qala innaka minal munzarin. Baik, saya jawab. Bayangkan, Allah jawab doanya. Allah bukan doa ya. Allah jawab permintaannya. Ini Allah dalam keadaan marah. Bagaimana kalau Allah dalam keadaan tidak marah? Allah dalam keadaan iblis baru saja berbuat dosa, berbuat zalim, Allah kabulkan permintaannya. Makanya jangan pernah ada pikiran, saya baru-baru bikin dosa, saya tidak usah sholat. Loh, salah. Justru ketika kamu baru bikin dosa, ya kamu langsung sholat, taubat. Jangan gara-gara kamu tidak pernah sholat lalu kamu mengatakan, Ustaz, tak kalah kotor Mekah. Sudah kotor sekali jiwa saya, sudah terlalu penuh dengan dosa diri saya nggak usah sholat. Lah, salah. Saya nggak usah ngaji lah, salah. Justru ketika kamu penuh dengan dosa, kamu semakin mendekat pada Allah. Baik, lanjut. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Apa dia bilang? Pasti aku, karena kau hukum aku dan kamu sudah jadikan aku orang yang tersesat, pasti aku akan menggoda mereka dari jalanmu yang lurus. Makanya tidak mungkin ikhwas kalian, iblis, syaitan mau biarkan saya, kalian dan kita semua berada dalam ketaatan. Tidak mungkin. Itulah kenapa kalau anda mengatakan, Ustaz, kenapa ya bikin dosa gampang, bikin amal soleh susah, padahal bikin dosa bayar, bikin amal soleh nggak bayar. Dosa itu bayar semua, ikhwan. Mau nauzubillah berzina, bayar. Mau minum, bayar. Pacaran, bayar. Ngeluarin duit kan? Mau nraktir yang haram, cewek-cewek yang nggak jelas, bayar. Yang gratis itu sholat, tahajud, duha. Yang gratis itu puasa Senin Kamis, ikut kajian, bakti sama orang tua, nggak bayar itu. Dan anehnya, pecinta neraka lebih banyak daripada pecinta surga. Konser bayar full, kajian gratis sedikit. Tapi tidak usah khawatir dan tidak usah heran, karena memang yang berkeliaran iblis, syaitan, syayatin. Dan itu target mereka. Bedanya malaikat tidak mentarget sesuatu, iblis mentarget. Malaikat berkeliaran di mana-mana, tapi hanya untuk mendukung amalanmu, tidak menyuruh dirimu. Yang menyuruh itu jiwamu sendiri. Malaikat itu mendukung. Kalau dia lihat hamba Allah yang saleh, malaikat mendoakan. Kalau dia lihat penuntut ilmu, malaikat mendoakan. Malaikat itu tidak dalam posisi dia menyuruh. Beda dengan iblis, dia menyuruh berbuat dosa, menyuruh berbuat maksiat, menggoda ikhwas kalian.
Ini awal mula ceritanya. Maka kezaliman pertama iblis diawali dengan apa? Kezaliman itu selalu merasa lebih baik, lebih hebat, lebih kuat, lebih mulia, gengsi. Maka gak usah heran Rusia, Ukraina, besok-besok Uni Eropa, Amerika, besok-besok apa, besok-besok. Begitu terus dunia ini, ikhwas sekalian. Gengsi, gak ada yang mau minta maaf. Menyamakan azan dan anjing, gak mau minta maaf, merasa benar niatnya, meskipun menyakiti orang, gengsi. Mohon maaf, saya kan pejabat. Wah, gengsi. Tidak apa-apa. Tapi ada akhirat. Dia tidak mau minta maaf di dunia, tidak apa-apa. Tapi ada akhirat. Banyak orang yang tersakiti, ikhwas sekalian. Antum lihat itu di TV itu. Saya dikirimi YouTube-nya. Demo orang di kantor Kementerian Agama. Demo. Gengsi. Malah dia utus lagi pasukan-pasukannya yang lain. Untuk demo juga. Mendukung statement dia. Astagfirullah. Ya. Seandainya statementnya hanya berkaitan dengan toa, tidak ada masalah. Versi dia, saya mau aturlah supaya lebih bagus, supaya tidak ada orang sembarang kasih bunyi belum waktunya, tidak masalah. Yang membuat kita sakit itu kalau pas analoginya suara azan yang bertautan dari masjid dianalogikan seperti anjing-anjing yang ada di depan rumahnya orang dalam kompleks, depan, kanan, kiri, depan, belakang, yang ketika menggonggong bersamaan, guguk. Itu bodoh. Kebodohan. Dan gengsi, nggak mau minta maaf. Nggak mungkin nggak sampai ke telinganya, nggak mungkin. Jutaan orang tag dia, nggak mungkin. Atau nunggu diundang di podcastnya Deddy Corbuzier. Kayaknya ya, saya nggak tahu, kita tunggu aja ke depan. Saya kan cuma minta satu, kamu minta maaf. Main saya ketemu Ustaz Dasat, saya bilang Ustaz, sampaikan ke Ustaz. Bilang insya Allah nanti kalau saya ketemu. Saya katakan sampaikan Ustaz. Saya kemarin ketemu. Ustaz Dasat juga punya cara. Mungkin dia tidak seterang-terang saya, tapi beliau juga tersinggung. Cuman beliau tahu caranya juga. Dan beberapa ustadz-ustadz yang lain juga, aduh, tidak terhitung nih ustadz yang upload ini masalah. Sudah nggak terhitung. Ada yang pakai terang-terangan seperti saya, ada yang sembunyi-sembunyi, yang mungkin dia cuma upload azannya. Dia cari video dia azan, dia azan. Gengs, ikhwan, ini kezaliman pertama, gengsi. Sumber mula kezaliman itu muncul dari merasa hebat. Akhirnya semua orang disesatkan. Gara-gara apa pertama? Dosa pertama iblis itu apa, ikhwan? Gengsi. Tadi ayatnya apa? Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan dia dari tanah. Dia merasa api itu lebih hebat daripada tanah. Itu awal mula kesombongan, dan itu pasti menjadi awal mula kezaliman. Percaya sama saya, tidak mungkin ada orang berbuat zalim kecuali pasti di hatinya muncul rasa lebih baik dari yang lain. Itu catat, itu rumus itu. Kalau antum sudah merasa hebat, merasa kuat, merasa tidak ada yang lihat, mudah sekali syaitan lakukan semua tugasnya menggoda kamu, dan kemudian kamu lakukan apa yang menjadi tugas syaitan. Maka jadilah kamu syaitan yang lain. Jadilah kita syaitan yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Lanjut ya. Dia mengatakan, saya akan goda dia sampai semua makhlukmu manusia tidak akan sujud lagi kepadamu. Jauh dari jalanmu yang lurus. Kemudian apa lagi kata iblis? Ini lebih spesifik lagi ya teman-teman. Tadi dia mengatakan, saya akan, sebagaimana kamu hinakan aku ya Allah, saya akan goda mereka supaya mereka tidak berada dalam jalan yang lurus, jalanmu yang lurus. Ini lebih spesifik lanjutan ayatnya. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Lalu kemudian dikatakan wala tajidu aktsaruhum syakirin. Lanjut. Pelan-pelan. Ini seperti kiasan anjing itu tadi. Dari depan, dari belakang,
dari kanan, dari kiri. Ingat gak? Coba buka videonya. Itu syaitan datangnya kayak gitu, syaitan itu. Dia katakan apa? Dan pasti saya akan datang dari mana? Coba satu. Ini Quran loh ya. Kamu nggak boleh nggak percaya. Ini cerita Quran. Saya cuma nerjemahkan. Maka kalau ada yang mau protes dengan ceramah saya ini ketika di media, saya siap jelaskan. Ini Quran. Yang kita bahas ayat Allah. Maka pasti benar. Coba lihat. Syaitan mengatakan, dan saya pasti akan datang dari mana pertama? Depan. Cara syaitan menggoda, dia dari depan dulu. Terus dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan kunci satu yang gampang terzalimi, gampang terhasut, kurang syukur. Orang-orang yang berbuat zalim itu kadang nggak pernah bersyukur, ikhwas. Makanya syaitan langsung menyimpulkan, wala tajidu aktsaruhum syakirin. Pasti kamu lihat, ya Allah, nanti kamu akan lihat manusia itu tidak ada yang bersyukur padamu. Karena dia ikuti semua mau saya. Dari depan digoda, dari belakang digoda, dari kanan digoda, dari kiri digoda. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Dan nggak mungkin kamu temukan kebanyakan mereka bersyukur. Pasti sedikit yang bersyukur. Sudah? Lanjut. Apa kata Allah setelah dia mengatakan ini pada Allah? Qala khruj minha mad'uman madhura. Lanjut. Keluarlah kamu dari surga. Pertama, keluar dari surga. Setelah dia sombong ya, dia mengatakan saya akan goda dia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan kamu enggak, dan engkau ya Allah enggak mungkin menemukan manusia itu bisa bersyukur kalau saya goda. Kira-kira gitu bahasa syaitan. Terus apa kata Allah kepada iblis? Keluarlah dari surga. Keluarlah dari surga. Terhina, mad'uman madhura, terusir. Sudah? Kemudian lihat ya, ada janji Allah. Kata Allah, laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Kata Allah, lanjut. Sesungguhnya siapa di antara mereka ada yang untuk mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Kata Allah, semua yang mengikutimu, berapapun banyaknya, pasti akan aku isikan mereka, akan aku masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Dan dalam surah Qaf, Allah bertanya pada neraka jahanam, saking banyaknya ini orang yang mengikuti syaitan, mengikuti iblis. Makanya ikhwas kalian tidak perlu minder kalau kemudian kajian sedikit yang datang. Terus nanti kalau ada konser, ada nonton bola, lebih ramai daripada kajian, gak usah minder. Karena memang selalu yang taat pada Allah itu sedikit. Makanya subhanallah, Masya Allah, sudah luar biasa sekali kita bisa menghadirkan dulu 3 hari, selama 3 hari 18.000 orang di Triple C. Sudah luar biasa sekali itu, alhamdulillah. Ketika kita bikin Hijrah Fest, sudah luar biasa sekali ketika saya, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Dasat Latif, kita ngisi di Al-Markas waktu itu, saya ingat sekali, yang hadir setelah sholat Jumat 28.000 orang. Itu Al-Markas, lantai satunya kan biasanya tempat parkir toh, di bagian bawahnya itu tempat parkir. Itu tempat parkirnya sampai dipindah di bagian rumput-rumput di belakang karena orang tidak dapat tempat untuk sholat Jumat. Mau bayangkan, 28.000 orang sholat Jumat sama-sama. Belum lagi perempuannya banyak yang datang Jumatan juga di lantai 2. Itu 20. Makanya ikhwas kalian, sudah sebuah kesyukuran kalau kita bisa hadir seperti ini banyaknya di taklim ini, luar biasa. Bahkan kalau yang hadir 1 orang pun saya tetap taklim, percaya sama saya. Kalau saya sudah mengumumkan saya akan taklim hari ini, insya Allah walau 1 orang yang datang saya tetap taklim. Karena itu sudah janji Allah. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Kata Allah, ya, siapa yang mengikutimu la'amla'anna jahannam minkum ajma'in, saya akan penuhi neraka jahannamku. Dalam surah Qaf dikatakan, ya,
Allah mengatakan, halim tala'ti, wahai jahannam, apa kamu sudah penuh? Fataqulu hal min mazid, yauma naqulu li jahannama halim tala'ti. Hari itu kami katakan pada neraka jahannam, karena banyaknya orang yang berbuat dosa, halim tala'ti fataqulu hal min mazid, apa kamu sudah penuh wahai jahannam? Kata neraka, masih banyak ya Allah, ini masih buat sekali nih ya Allah, masih banyak tempat ya Allah. Saking luasnya itu neraka jahannam. Naudzubillah. Lanjut. Ini kezaliman pertama. Makhluk yang zalim pertama iblis. Manusia yang punya kezaliman pertama Adam. Kezaliman Adam adalah karena dia mendekati sebuah pohon, yang mana pohon itu dilarang oleh Allah. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh zalimin. Lihat, zalimin. Kalau dia lakukan, kamu zalim, ya kan? Kita kan bahas keyakinan bahwa kezaliman itu akan ada balasannya. Lihat ini, kezaliman pertama. Bedanya ikhwah sekalian, perhatikan. Bedanya, Allah masih memaafkan Adam. Kenapa Allah tidak memaafkan iblis? Ini kan pertanyaan. Berarti kan Allah tidak adil, Ustaz. Iblis bikin dosa, bikin kezaliman, tidak dimaafkan. Adam bikin kezaliman, dihukum tapi dimaafkan. Iblis kan waktu dihukum, dikeluarkan dari surga dan tidak dimaafkan sama sekali, langsung ditaruh di neraka. Tapi karena dia pintar, dia cerdas. Iblis itu pintar, cerdas. Kalau tidak, kamu gak akan lihat orang-orang kafir pintar. Saking pintarnya, dia tahu bahwa Allah itu meskipun marah masih menjawab permintaan. Maka ketika dia lagi dihukum, dia minta sama Allah, ya Allah, tangguhkan. Tahu tangguhkan itu tunda. Tunda hukumanku ya Allah sampai hari kiamat, hari kebangkitan. Dijawab oleh Allah, oke, saya tunda. Maka dibiarkan dia menggoda, termasuk yang dia goda Adam. Pertanyaannya, kenapa Adam diampuni, iblis tidak diampuni, padahal sama-sama berbuat zalim? Coba baca terjemahnya tadi. Ya Adam uskun wahai Adam, ya, wahai Adam, tinggallah engkau di surga. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istri dalam surga dan makanlah apa saja yang kami berbuat. Tinggallah engkau di surga dan makanlah apa saja yang ada di surga. Terus? Dan janganlah kamu berdua dekat pohon yang satu. Satu aja ikhwan. Lihat depan ini. Kau bayangkan ya, andaikan ini andaikan sederhananya ini. Anggaplah ini masjid. Ini masjid dulu, tidak usah langit dan bumi. Surga itu luasnya langit dan bumi ikhwan. Kalau andai masjid ini dipenuhi dengan semua fasilitas, saya bilang jangan dekati ini air minum ya, ini saja satu gelas, tidak usah kau dekati, nikmati saja semua ini. Luas sekali itu surga ikhwan. Banyak sekali pohon di dalam, banyak sekali buah-buahan, bidadari, air sungai mengalir, keindahan, berlian, permata, semua ada di sana. Luas sekali itu surga, yang kata Allah dalam Al-Quran, wa jannatin arduha samawati wal ard, dan surga yang luasnya langit yang bertingkat-tingkat ditambah dengan bumi. Kurang luas apa? Cuma satu pohon. Kalau saya kasih semua kenikmatan ya. Di Makassar kamu boleh makan di mana saja, tapi jangan makan di restoran ini. Kurang nikmat apa banyaknya restoran? Tapi begitulah manusia ikhwas sekalian. Gampang tergoda, gampang dibuat penasaran. Dia bilang, kenapa, bagaimanakah bentuknya? Awalnya andaikan iblis tidak ada, Adam tidak akan pernah berbuat zalim. Tapi karena iblis sudah diberikan penangguhan sampai hari kiamat, maka dia terus menggoda. Makanya ada di sini kalimatnya, lihat ya. Setelah dan janganlah lanjut itu tadi, dan janganlah kamu dekati pohon ini maka engkau termasuk apabila dekati kamu termasuk orang-orang yang zalim.
Kalau kamu dua dekati ini pohon, kamu termasuk orang zalim. Oke? Sepakat. Tinggallah di surga berdua, dia dan istrinya Hawa. Apa yang terjadi ikhwas sekalian? Kata Allah, fawaswasa, ini fawaswas. Ayo, kalimat apa dalam Al-Quran yang antum sering baca dengan kalimat waswas? Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan. Siapa yang kalimat waswas? Maka tahu nggak kalau ada orang bilang waswas sekali hatiku. Kalau dia sudah bilang waswas, itu diambil dari bahasa Arab waswasa yuwaswisu. Kalimat ini Allah tujukan kepada iblis yang suka bikin orang was-was. Makanya orang bikin dosa itu nikmat tapi was-was. Makan, misal kau mencuri ya, kalau ada nauzubillah, ada orang mencuri. Terus dia sudah ambil. Dia pakai ini uang, dia belanja, dia pakai beli pakaian, dia pakai untuk nikmat-nikmat. Percaya sama saya, senikmat-nikmatnya uang hasil curian, was-was. Tiba-tiba ketemu sama yang dicuri uangnya. Tiba-tiba apa? Beneran ini ikhwas kalian. Semua dosa akan membuatmu was-was. Tidak ada yang haram, nikmat, tidak ada. Ajak pacarnya ke hotel, nauzubillah mau berzina, was-was. Percaya sama saya. 30 menit selesai, sudah berzina, keluar 2 bulan, hamil, tambah was-was. Betul ikhwah. Saya pernah ketemu anak SMP kelas 3. Coba ini bahayanya kalau anak-anak tidak di pesantren. Hamil. Datang ibunya, menangis-nangis, Ustaz, apa yang saya lakukan? Saya bilang, kenapa bu? Mau dipenjara anakku, Ustaz. Saya bilang, kenapa? Yang dia hamili anak polisi, Ustaz. Coba bayangkan, anak polisi. Mau ditangkap anakku, Ustaz, bantu kasih. Bilang, saya nggak bisa bu. Silakan jalani hukumannya, silakan proses, silakan diberi nasihat anaknya. Was-was, ikhwas. Ini kalimat Allah sudah katakan sebelum kita ada, ikhwas kan. Makanya tugas syaitan itu fawaswas, mengganggu, menggoda orang. Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukumaa an hadhihi asy-syajarah illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Pelan-pelan. Kemudian syaitan membisikkan, menggoda. Terus kenapa saya tidak jelas kayak aku dengar? Kedengaran jelas nih? Enggak toh? Enggak. Coba jangan pakai mic. Kemudian ces. Ya, coba. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka. Siapa mereka? Adam dan Hawa. Terus agar menampakkan aurat mereka. Agar menampakkan aurat mereka. Terus dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang bodoh-bodohi oleh syaitan. Ya. Itu awal mula kamu dilarang untuk mendekati pohon, kata iblis, dipengaruhi. Itu supaya kamu tidak usah menjadi malaikat. Ya. Tidak seperti malaikat. Atau lanjut, orang yang kekal dalam surga. Atau supaya kamu tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Kemudian dilanjutkan, wa qasamahuma. Lihat ini juga ini. Lihat ini pembohong-pembohong. Makanya kalau antum gampang sekali lihat orang tuh sudah ketahuan baru dia bilang, wallahi bukan saya, wallahi bukan saya. Gampangnya dia jual nama Allah. Padahal ada di CCTV ini.
Bukan saya, wallahi bukan saya. Astagfirullah. Jadi gampangnya dia bersumpah. Itu dari syaitan. Syaitanlah yang paling banyak menggoda manusia. Kalau dia mau yakinkan orang, meskipun dia tahu yang dia yakinkan itu sesuatu yang bohong, sesuatu yang zalim, dia bersumpah, percaya sama saya. Ini Pak barang bagus, original, padahal jelas-jelas made in China. Ori ini ori asli, ya. Abi. Itu makanya hindari bersumpah. Ya, kalau kau tidak tahu yang pastinya, karena itu kebiasaan iblis. Ya boleh lihat. Wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya. Dia bersumpah sama Adam dan Hawa. Apa sumpahnya? Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Saya ini penasehatmu, percaya saya. Iya, seandainya dulu sudah boleh, wallahi dia mungkin setan bilang, wallahi ya gitu ya. Makanya saya sekarang, tidak bisa Pak. Terlalu percaya orang-orang datang, wallahi Ustaz Allah. Saya bilang, berhenti sebut demi Allah. Cerita saja, tidak usah sumpah. Karena berat hukumannya itu. Dan makhluk pertama yang mengajarkan sumpah palsu. Siapa yang mengajarkan sumpah palsu pertama? Siapa yang lakukan sumpah palsu pertama? Siapa? Iblis. Kerjanya iblis itu sumpah palsu, ikhwah, untuk meyakinkan. Dan begitu terus saya percaya, saya bersumpah, saya ini penasehatmu. Astagfirullah. Oke, lanjut. Fadallahuma bigurur. Ayo, cepat-cepat sedikit. Setan membujuk mereka. Kasar-kasar suaramu, laki-laki, angkatan laut. Masya Allah. Ini calon angkatan laut. Adakah akhwat yang mau? Iya. Angkatan laut kata? Masya Allah. Apa Jipadeng? Sekolah pelayaran nih? Sekolah pelayaran. Masya Allah. Ayo nak. Fadallahuma bigurur. Setan membujuk mereka dengan tipu daya. Sudah disumpahi, ditipu daya. Wah, paling manis. Percaya Pak, ini buatan. Oh ini Pak. Meskipun kena api, meskipun banyak orang paling jago ya Allah. Kalau antum di bagian marketing, kalau antum di bagian selling, di penjualan, jangan lebay. Karena makhluk pertama yang lebay, makhluk pertama yang paling lebay, siapa? Iblis. Sudahlah, banyak setan-setan berkeliaran di muka bumi, betul? Dia janji beli di rumah Pak, nanti itu airnya Masya Allah, ini nanti tidak banjir, tidak mungkin ini banjir Pak. Ini Pak rumah anti banjir, anti gempa. 2 bulan kemudian hujan, banjir. Kau mau apa? Kalau ada yang kasih begitu, antum langsung datang ke dia, bilang Pak tabe, ini Quran, ini terjemah. Buka ayatnya, ayat ke 21, 22. Tabe Pak, yang paling pertama bersumpah iblis. Anda bersumpah bahwa ini rawan banjir. Yang kedua dia melakukan tipu daya Pak. Tipu daya itu paling lebay. Dan Anda sudah melakukan Pak. Jadi Anda dan iblis saudara kandung. Coba bayangkan. Ini semua Quran sudah cerita ikhwah. Sudah dicerita dalam Quran. Lanjut ya. Fadallahuma. Nanti sampai terakhir tuh doanya. Nah inilah senjatanya manusia. Memang kita ini tukang bikin dosa. Kita semua ini pendosa ikhwah. Tapi senjata kita yang tidak dipunyai iblis, hal yang paling membuat Allah mengampuni kita. Ini nanti kita bedakan di situ. Dan saya jelaskan terakhir, insyaallah ini 2 ayat lagi. 22, 23. Ikhwan, hal yang membedakan kita nanti dengan iblis apa sehingga kemudian iblis tidak diampuni, kita diampuni. Adam diampuni, iblis tidak. Syaitan tidak diampuni, pengikutnya iblis. Kita manusia pengikut Nabi Adam diampuni Allah. Lanjut ya. Falamma dhaqa asy-syajarah badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Padahal tadi janjinya apa sebelumnya? Coba antum lihat.
ayat 20 tadi, akhir, 20 akhir. Apa dia bilang tadi sebelumnya? Dia bilang, ya, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi bukan. Ini. Kemudian setan membisikkan, coba. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka. Pikiran jahat kepada mereka Agar menampakkan aurat mereka. Tadi awal setan bilang, buka saja itu bajumu, tampakkan saja auratmu. Terus Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini. Tuhanmu hanya melarang kalian berdua untuk mendekati pohon ini supaya apa? Agar kamu berdua tidak menjadi malaikat. Supaya kamu itu tidak seperti malaikat. Terus Atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. atau tidak menjadi yang kekal. Tahu enggak ikhwas kalian? Disuruh buka dulu. Sudahlah, turunkan. Padahal kan Allah menutup Adam dan Hawa dengan pakaian. Ya. Pakaian di surga. Hanya Allah yang tahu bagaimana bentuknya. Ketika itu iblis mengatakan, ini tipu dayanya ya. Dia katakan, lepas aja itu. Dan lalu setelah kau lepas pakaianmu, dekati pohon. Karena sesungguhnya itu sebenarnya pohon tidak dilarang untuk didekati. Tapi supaya kamu tidak merasa seperti malaikat, maka kamu dilarang dekati pohon. Tidak apa-apa kok dekati pohon. Maka ketika Adam mendekati pohon, apa hukuman pertamanya? Itu pakaiannya tiba-tiba terlepas. Itulah, perhatikan ikhwas kalian, kejadian pertama aurat terbuka. Maka ketika itu Adam dan Hawa mengambil daun-daun dari pohon-pohon yang ada di surga. Makanya lihat ayatnya, lanjut ya. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Ya. Dan mereka mengambil daun-daun. Lanjutannya ayat 22. Mulailah mereka itu tuh. Ya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Ketika dia dekati pohon, tampaklah, terlepaslah, mulai dari awal ayat aja. Dan dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu. Ketika mencicipi buah pohon, tampaklah oleh mereka auratnya. Tampaklah auratnya, terbuka auratnya. Terus maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Daun-daun surga, semua daun diambil untuk menutup. Makanya inilah menjadi hal pertama di mana manusia itu yang paling pertama harus dia jaga kesucian dirinya, aurat. Terus وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. Tuhan menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Bukankah aku telah melarang kamu wahai Adam dari pohon itu? Terus aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan sesungguhnya aku telah mengatakan bahwa setan adalah musuh yang nyata. Iya. Kemudian, iya. Inilah doanya. Ketika kemudian akhirnya keduanya berdoa kepada Allah. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ini doa harus kalian hafal ikhwas kalian, supaya kalian tidak termasuk orang yang banyak berbuat zalim. Kalaupun anda berbuat zalim, ada sesuatu yang zalim, pakai doa ini ikhwas kalian. Kadang-kadang kita tidak tahu kezaliman mana yang kita lakukan, sengaja atau tidak. Maka doa ini menghapuskan kita dari kezaliman. Kadang-kadang ada zalim yang disengaja, ada yang tidak disengaja ikhwan. Makanya doa ini sangat bagus sekali. Qala, mereka berdua berkata, ya Tuhan kami, Rabbana zalamna anfusana. Apa artinya itu? Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami. Jika engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, dan memberi rahmat kepada kami. Lanakunanna minal khasirin. Niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Baik, selesai. Akhirnya terakhir Allah mengatakan, qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Allah berfirman,
turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Kamu akan saling bermusuhan itu diturunkan, semua saling menyesal. Adam menyesal, Hawa menyesal, dan dipisah. Adam di satu tempat, Hawa di tempat yang lain. Ya. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Bumi adalah tempat ternyaman dan kesenanganmu sampai waktu yang ditentukan. Duduk mungkin. Ikhwas sekalian, lihat ke depan. Tadi saya katakan, kenapa syaitan tidak dimaafkan, kenapa Adam dimaafkan? Lihat sini supaya antum tahu jawabannya. Karena inilah sumber kezaliman. Syaitan berbuat dosa. Perhatikan ikhwan, syaitan berbuat dosa karena kesombongan, karena merasa hebat, karena merasa lebih baik, maka dia tidak diampuni Allah. Ini satu. Adam berbuat zalim, dekati pohon padahal sudah dilarang, bukan karena kesombongan, bukan, dia tidak pernah merasa saya sudah hebat, terserah saya, Allah larang saya tidak mau ikuti, bukan. Tapi zalimnya Adam itu karena 3 hal. Hal pertama, digoda iblis. Andaikan tidak ada iblis yang menggoda, tidak mungkin Adam mendekati pohon. Itu satu. Ini juga bukti bahwa semua nabi itu maksum. Semua nabi termasuk Adam. Adam itu nabi. Maksum itu dijaga Allah. Cuman ada beberapa hal seperti digoda oleh iblis ini yang kemudian Adam tidak tahu ilmunya. Dan dia tidak tahu siapa orang di sekitarnya. Tidak ada manusia sebelum Adam. Tidak ada. Maka ketika dia digoda oleh iblis, dia terpengaruh. Satu. Jadi Adam melakukan perbuatan zalim itu mendekati pohon, bukan karena dia berbuat dosa, bukan. Mau sombong, bukan. Tapi karena satu, digoda iblis. 2, karena manusia itu dititipi oleh Allah rasa ingin tahu. Penasaran. Apakah ini pohon? Semua manusia itu diberikan begitu, ikhwas sekalian. Semua kita, bukan hanya antum. Apalagi kalau sesuatu itu antum lihat, antum penasaran. Coba kalau ada berita, antum orang sudah cerita, antum tidak tahu, pasti antum browsing itu apa ini? Penasaran tuh? Manusia penasaran. Yang ketiga, ikhwas sekalian, Adam melakukan itu karena belum ada orang sebelumnya lakukan. Seandainya sudah ada contoh sebelumnya, maka mustahil ada mendekati pohon. Paham? Karena belum ada yang lakukan sebelumnya. Yang kedua, ikhwas sekalian, syaitan ketika sudah berbuat dosa, dia cari cara untuk mengajak orang lain buat dosa. Adam ketika baru berbuat zalim mendekati pohon, dia tidak cari lagi alasan. Coba lihat ya. Tadi setelah ayat terakhir dikatakan sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Adam tidak mengatakan, dengar ya, lihat tadi cerita. Adam tidak mengatakan, ya Allah mohon maaf, yang goda kak syaitan. Dia tidak salahkan orang lain, dia tidak salahkan yang lain. Makanya dia dimaafkan Allah. Antum kalau mau gampang dimaafkan Allah untuk setiap kezaliman, setiap dosa, nggak usah cari, ya Allah temanku itu aja kayak Allah. Nggak usah salahkan orang. Paling gampang mendapatkan maaf Allah, mengaku berbuat zalim, mengaku banyak dosa, mengaku banyak salah, mengaku banyak khilaf. Allah paling gampang memaafkan hamba yang seperti itu. Salahkan diri kita, ikhwah. Saya salah, sudahlah. Mau media apa? Saya yang salah, kita yang salah. Seperti itulah kenapa Allah mengampuni Adam dan Hawa, karena mereka mengatakan, qala rabbana zalamna anfusana, ya Allah saya telah menzalimi diriku ya Allah. Sedangkan syaitan tidak. Ketika dia kemudian salah, dia tuduh-tuduh Adam, ngapain saya sujud kepada Adam, wah ya Allah, dia dari tanah, saya dari api. Itulah bedanya, ikhwas sekalian. Maka ini 2 hal yang paling mencolok kenapa Adam diampuni Allah, taubatnya diterima, sedangkan iblis tidak. Adam setelah diusir dari surga ke bumi dan nanti naik lagi ke surga. Sedangkan iblis setelah keluar dari surga langsung dititipkan ke neraka. Sebelum ke neraka dia minta untuk ditangguhkan di dunia untuk menggoda, lalu kemudian nanti akan balik lagi ke neraka jahanam. Demikian ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, inilah tema kita hari ini, bahwa kita harus yakin
benar-benar dengan keyakinan yang sangat sungguh-sungguh bahwa keyakinan kita tentang balasan sebuah kezaliman itu pasti ada. Secara sederhananya saja, kalau Anda mau tahu kisah itu, ya silakan dilihat kisahnya Nabi Adam dan istrinya bersama iblis yang mengajarkan dia tentang sebuah kezaliman. Baik, jazakumullah khair. Kita tutup sama-sama dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.